Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto dan memang hari ini bisa dibilang cukup menarik sekali, dimana kita bisa lihat market mengalami kenaikan 13% ya, overall 13,3%, sesuatu yang saya sendiri juga tidak expect dan banyak orang kemungkinan besar tidak expect juga gitu ya. Walaupun kemarin kita sempat bahas di video kemarin, kita sempat bahas bahwa ada kemungkinan market sedikit mengalami rally atau kenaikan gitu ya. Namun siapa yang berekspektasi bahwa Bitcoin sendiri bisa naik hampir 17% ya dalam satu hari saja. Jarang sekali Bitcoin naik 17% dalam satu hari ya. Nah, pertanyaan adalah kenapa ya. Lalu kita berikut juga kita akan menganalisa keadaan marketnya. Apakah ini tandanya kita bisa testing lagi ke area 30.000? Kembali lagi kita melihat outlook target atas kita gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita bisa langsung masuk aja ya. Judul video kali ini pun Goodbye Bank dan Welcome Bitcoin. Kenapa? Kita akan coba bahas ya. Bitcoin naik 12%, Ethereum naik 12,8%, BNB pun naik 11,3%. Rata-rata altcoin memang mengalami kenaikan, walaupun ya kita bisa lihat seperti XRP ini slow moving, Matic tergolong slow moving ya, Cardano pun ini belasan persen. Harusnya kalau kita lihat mungkin altcoin yang naik belasan persen ini cukup lumayan. Wow, bahkan Conflux naik 71%, Synthetix 44%. Wah, memang hari ini cukup lumayan besar ya kenaikannya untuk overall market. Apakah ada yang mengalami penurunan? Saya rasa nggak akan ada. Apakah ada? Leo aja, yang sisanya stablecoin. Oke, kita bisa langsung masuk ke video. Fear and Greed kita di level 49, kembali lagi ke dalam level neutral. Walaupun saya harus mention juga, kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan membahas berita saat ini, pendapat saya dan outlook ke depan kira-kira apa gitu ya. Dan ini hanya sebuah analisa juga ya. Apakah kita bisa masuk ke dalam zona fear lagi dalam minggu ini pun menurut saya masih possible gitu ya. Kenapa? Karena minggu ini cukup banyak event terjadi. Jadi mungkin dari perilisan data saja ini bisa affect the market gitu ya. Dan data apa yang akan rilis? Data yang akan rilis adalah ini CPI ya. CPI besok kita akan update CPI ya. CPI akan rilis ya, Consumer Price Index Maret 14 2023. Kalau di jam WIB-nya, ini saya menggunakan WIB, itu jam setengah 8 ya, setengah 8 ya, bukan setengah 9, udah berubah setengah 8. Jadi teman-teman bisa perhatikan jam setengah 8 apakah sesuai ekspektasi, apakah positif atau negatif. Itu kita akan bahas di video besok mungkin ya, ataupun di channel Telegram yang akan saya update juga ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join mungkin bisa join juga. Bagaimana cara joinnya ada di deskripsi ya. Next kita lihat ya. Intinya apa? Apa yang bisa menyebabkan market mengalami kenaikan? Ya, di sini kita bahas bahwa Silicon Valley Bank di bailout, ya, di bailout. Di mana depositor bakal ada akses ke money-nya mereka. Lalu Fed announce new emergency bank funding program, Fed to make additional funding available to banks. Jadi istilah bank-bank yang disupport bisa dapat funding. Lalu ada FDIC atau Fed dan Fed discuss plan with si Joe Biden ya. Jadi ini lebih ke arah favoring bank saat ini gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang awal-awalnya spark kenaikan dari Bitcoin sendiri. Ini kita lihat pengumumannya jam setengah 6 pagi ya. Kalau teman-teman lihat di Bitcoin harganya, kita bahas secara price action aja ya. Setengah pagi ya Bitcoin. Di sini kita lihat ya. Jam 5. Nah, di sini nih. Jam 5-an pada saat ada mulai announce itu, ini mulai market breakout ya, naik. Bahkan ini break resistance kita. Kalau teman-teman ingat kemarin target kita mungkin di kisar level 21490 ya, di 21490, dan memang Bitcoin testing ke area tersebut, ke area ini. Namun pada saat ada berita seperti SVB di bailout, ini memicu lah, ada pemicunya, dan ini membuat market mengalami kenaikan lagi, bahkan testing ke area level 22.500, dan saat ini pun sekarang berada di level 24.000. Jadi naiknya tinggi sih gitu ya. Kita lihat dari sini, dari bottom ke saat ini aja naik 22% ya, sangat signifikan sekali. Oke. Nah, tapi kita bisa lihat untuk hari ini dari Byzantine ya, almost every single banking stock is getting halted, atau mungkin di stop dulu sementara waktu. Kenapa gitu ya? Karena sekarang fokus lagi di bank, khususnya di Amerika ya. Kita lihat pun kalau secara overall
walaupun di bailout seperti ini, bailout itu bukan pertanda yang positif sebenarnya gitu ya. Bailout ya dibantu, istilahnya dibantu, tapi mungkin secara kepercayaan dari orang-orang, wah kenapa harus di bailout lagi, ini membuat negative impact lah terhadap market. Makanya kalau kita lihat banking stock di sini ya, US Regional Banking Stock ini mengalami penurunan. Western Alliance, First Republic ini turun 75%, 65%, 43%. Turunnya cukup lumayan ya. Dan kalau kita lihat secara Standard & Poor's Index misalnya di sini, teman-teman bisa lihat ya, ini Standard & Poor's Index ya, market saham Amerika ya, mengalami penurunan sih ya rata-rata. Kita lihat dari sini ya, turun overall trennya. Berbeda dengan Bitcoin. Kalau kita lihat Bitcoin ini naik terus. Makanya di sini kita bisa lihat ya, ini mungkin transisi orang-orang yang mungkin yang percaya dulu sistem sentralisasi, banking kan lebih ke arah centralized gitu ya. Dan mereka mulai lihat, oke, ternyata centralized ini bisa di bailout dan lain-lain. Bailout bagus, tapi bagaimana kalau banknya ternyata nggak bisa di bailout, semua customer terkena dampaknya, itu kan yang lebih parah lagi. Nah makanya mungkin mereka melihat kepentingan dari desentralisasi ya. Dengan seperti itu Bitcoin mungkin bisa dibilang mereka menjual stocks mereka, money flow masuk ke dalam Bitcoin ya. Masih banyak yang kita bisa bahas. Dari Michael Saylor, Bitcoin will never need a bailout karena dia adalah decentralized gitu ya. Next up lagi, ini dari Mas Ducher ya. Untuk secara macro outlook, Goldman Sachs is no longer expecting a Fed rate hike in March. Ini untuk FOMC-nya. Kenapa mereka nggak lihat ada kenaikan suku bunga? Dikarenakan ada stress in the banking systems, ada problem di banking systems ya. Jadi kemungkinan dengan adanya, karena setiap Federal Reserve menaikkan suku bunga gitu ya, akan ada dampaknya. Salah satu dampak terkenal itu adalah di banking system Amerika. Jadi sekarang kalau misalnya mereka naikkan suku bunga, apakah sistem bank Amerika mau collapse atau mau hancur? Enggak. Jadi kemungkinan besar kalau menurut dari Goldman Sachs mungkin bisa jadi nggak naik. Tapi nanti ini kita bahas karena ini lebih ke arah akhir Maret. Jadi nanti kita akan bahas mungkin beberapa hari ke depan lagi gitu ya untuk di update-nya. Untuk saat ini market mengalami kenaikan yang tadi kita bahas di sini. Overall ini di drive ya dari skew ini dari Asia Based Exchange. Jadi exchange Asia seperti apa? Seperti OKX, Bitfinex gitu ya. Kita lihat di sini rata-rata exchange dari Asia yang mulai beli ya cukup lumayan. Binance ya yang mulai drive the market. Dan nanti ada berita juga dengan Binance. DB di sini membahas juga Coinbase we have disabled trading for Binance USD atau BUSD. Nggak tahu kenapa, tapi dia nggak bisa trading BUSD di Coinbase. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alasan juga. Ini yang kita bahas ya. Mekanismenya sama. CZ is buying Bitcoin. Ya, CZ. Tomorrow CPI, besok CPI. Jadi sebenarnya walaupun market mengalami kenaikan saat ini, belum artinya market akan naik terus. Karena saya rasa masih bergantung terhadap hasil dari CPI sendiri gitu. Jadi harus tetap hati-hati. Balik ke sini. As long as this banking panic is going on, Bitcoin will pump hard ya. Kenapa? Karena mungkin market jual saham bank sentralisasi dan mungkin lihat ke Bitcoin lebih kayak decentralized. Mereka mungkin bisa ada fund masuk ke dalam Bitcoin sendiri. Makanya kita lihat Bitcoin naiknya ini jauh signifikan sekali. Bahkan dibandingkan dengan beberapa altcoin, Bitcoin menjadi top performer. Ya, ini 16%. Ya, tapi kembali lagi di sini, if tomorrow CPI come with bad, then we can see a dump. Ya, saya cukup setuju. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai ekspektasi, mungkin kita bisa ada penurunan juga. Jadi dia masih harus kita lihat pengumuman dari besok juga mengenai CPI. Tapi secara trend overall, kenapa market naik? Dikarenakan hal itu. Ya, dimana orang-orang udah nggak mulai percaya dengan bank dan mulai masuk ke dalam Bitcoin. Nah, ini juga big event juga dari CZ ya. Given the changes in the stable coins and banks, ya, Binance will convert the remaining of the 1 billion industry recovery initiative funds from BUSD to native crypto. Ya, kalau teman-teman belum tahu backstory-nya, Binance ini ada funding, ya. Fundingnya itu $1 miliar. Cukup besar sebenarnya ya. Bukan cukup besar, tapi besar, $1 miliar. Ini untuk membantu project-project crypto, ya, yang mungkin terkena dampak dari bear market. Ya, jadi mungkin mereka akan membantu kalau misalnya mereka memang terkena dampaknya dan memang secara outlook ini cukup positif untuk project tersebut. Makanya dinamakan Industry Recovery Initiative Funds. Ya, inisiatif untuk recover gitu ya, untuk memperbaiki. Nah,
Di sini dia bahas lebih detail lagi. Dia akan convert BUSD-nya dari stablecoin ke Bitcoin, ke BNB ataupun ke Ethereum. Artinya apa? Artinya ada fund senilai $1 miliar yang bisa digelontorkan masuk ke dalam market untuk membeli Bitcoin, BNB ataupun Ethereum. Jadi ini sebenarnya bullish ya, atau positif untuk ketiga kripto ini. Itu. Tapi pertanyaan adalah kapan mereka akan mulai membeli ya Bitcoin, BNB ataupun Ethereum. Ya, tapi dia bilang juga some fund movement will occur on chain transparency. Jadi teman-teman bisa cek ya apakah mereka sudah mulai membeli ataupun belum. Nah, di sini kita tunggu dulu ya. Nah, di sini si Miles Dutcher ada tracking. CZ Recovery Fund still has $979 juta worth of assets. Jadi masih cukup banyak. Artinya mereka belum mulai membeli. Nah, dan kalau saya rasa sendiri, apakah ada kemungkinan mereka beli di harga ini? Saya rasa enggak sih, gitu ya. Kenapa? Karena ini lagi pumping. Biasanya kan beli pada saat market fearful. Jadi mungkin mereka menunggu market turun dulu, baru mulai membeli lagi. Itu bisa terjadi, gitu ya. Atau mereka mau membuat market kembali pump besar dan mungkin bisa naik ke 30.000. Ya kalau seperti itu ya mungkin mau nggak mau si CZ sudah mulai membeli. Nah, kita akan bahas secara time frame 4 jam. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, overall ya, kita bisa lihat dari sini. Saya akan label beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat all time high-nya dulu, all time high tapi local high-nya. Di sini Bitcoin sempat 3 kali tap, 1 2 3 gitu ya. Di daerah kisaran 25.160-an. Ya, jadi ini kita bisa perhatikan level ini dulu, 3 tap ini untuk Bitcoin. Jadi kalau kita mau lihat Bitcoin yang kembali naik lagi, kita lihat dia harus testing ke level 25.000. Apakah bisa? Ya mungkin masih bisa. Kita lihat Bitcoin naik beberapa belas persen, 16-17% dalam satu hari. Jadi kalau misalnya dia testing ke area ini pun ya ini cukup lumayan, ini naik 5,4% lagi gitu. Namun yang kalau saya lihat hal seperti ini, artinya apa? Level 25.163 atau bahkan 252 kalau kita bikin satu box ini gitu ya, ini akan menjadi resistance yang kuat. Ini udah bisa kita label menjadi resistance yang kuat. Jadi karena kan ini udah menjadi ya rejection beberapa kali, 3 kali di sini. Ya jadi ya kalau kita untuk Bitcoin naik ke atas ini, ya ada kemungkinan akan ada rejection kecuali ada drive lagi, ada momentum lagi yang bisa membuat Bitcoin mengalami kenaikan lagi. Mungkin bisa kalau hasil CPI pun juga favorable ke dalam crypto. Ya. Nah, bagaimana keadaan Bitcoin saat ini? Kalau Bitcoin saat ini, overall yang saya lihat, ini sebenarnya kita lagi di fase resistance, ya, lagi facing the resistance. Nah, ini kita kasih warna biru. Nah, ini kita bisa lihat, ya, di warna ini, di warna biru ini kelihatan bahwa ya kita di dalam resistance. Bahkan kalau kita extend ke arah ini, nah, ini bisa kelihatan 1, 2, 3 menjadi support, 4 resistance, 5 gitu ya. Dan ini testing saat ini. Dan belum berhasil closing secara candle 4 jam di atas level box warna biru ini yang kita baru buat. Ya, jadi ini akan menjadi level kita yang kita butuhkan kalau Bitcoin mau naik lagi ya. Mungkin ada closing, mungkin secara daily close bisa positif gitu ya. Dan kalau daily close ada positif, mungkin ada overall bisa naik dulu. Tapi kalau CPI saya lebih baik netral. Saya akan lebih baik menunggu dulu hasil dari CPI baru melihat possible pergerakan movement dari Bitcoin sendiri. Gitu. Namun saat ini kita bisa lihat memang di dalam fase resistance atau next possibility juga itu sebenarnya Bitcoin untuk turun kembali. Jadi di sini dia ada rejection karena ini high volatilitas market masuk ke dalam crypto istilahnya. Kita lihat minggu lalu ini lebih ke arah sideways movement. Ya. Lalu kita mengalami penurunan. Di sini kita mulai ada strong movement upwards lagi. Jadi kalau kita mungkin testing ke area ini, ke dalam trendline ini, kembali ke level 23-an, ini pun juga masih menarik untuk Bitcoin drive lagi untuk testing ke level 25163 gitu ya. Walaupun secara overall kalau kita lihat secara time frame one day pun ya, ini sebenarnya sudah break structure yang kita bahas ya. Struktur dari Bitcoin ini udah di break ya. Udah turun dari structure dan biasanya kalau hal seperti ini ya Bitcoin akan mulai building structure di daerah ini ya, di mungkin kedua satuan ya gitu, tapi di area ini. Namun kita bisa lihat yang dilakukan Bitcoin saat ini jauh berbeda sekali ya, dimana dia mulai drive lagi naik ke atas dengan ada demand yang cukup kuat
gitu. Jadi ini beberapa level yang saya lihat untuk market crypto sendiri, menunggu juga untuk hasil CPI karena akan menarik gitu ya. Jadi ini dulu ya untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.